Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Susanto Megranto berhasil keluar sebagai juara ya di dalam turnamen Lichess Blitz Warm Up April 2022 Arena. Salah satunya karena berhasil mengalahkan FIDE Master asal India yaitu Aradia Garg dalam 81 langkah. Di sini Grandmaster Susanto menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Lichess Borobudur 70, sedangkan lawannya FM Aradia Garg menggunakan catur buah putih dengan nama akun Lichess Aradia Garg 2000. Di sini FM Aradia Garg memulai permainan dengan pion menuju petak D4 dan dibalas Grandmaster Susanto Megranto dengan kuda F6. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia, kuda F3, dan pion C5 langsung mengajak pertukaran di petak pusat, tapi di sini putih menolak ajakan pertukaran buah tersebut dan lebih memilih memajukan pionnya satu langkah ke petak D5 dan pion E6. Lagi-lagi mengajak pertukaran pion, kuda C3, pion E pukul D5 dan kuda pukul pion di petak D5, kuda pukul kuda dan menteri pukul kuda, pion D6 dan pion E4. Kuda C6 mencegah agar pion putih tidak bisa leluasa untuk maju ke petak E5. Kuda G5, hati-hati ada ancaman skakmat di petak F7 dan di sini Grandmaster Susanto memilih langkah menteri ke petak C7. Gajah C4 mengancam pion hitam 3 kali dan ada langkah bagus dari hitam untuk melindunginya dengan kuda ke petak E5 mengancam gajah sekaligus memberikan perlindungan lebih atau perlindungan ekstra terhadap pion hitam yang ada di petak F7. Jadi di sini sama kuat ya. Yang menyerang ada 3 buah, yang melindungi ada 3 buah, jadi putih tidak bisa memukulnya sehingga putih lebih memilih respon langkah gajah skak di petak B5, gajah menutup ancaman skak, gajah pukul gajah, dan menteri pukul gajah. Hati-hati di sini ya, hitam tidak boleh kuda pukul gajah. Karena kalau ini dilakukan, maka ada menteri pukul pion skak, setelah raja pindah, maka kuda skak menteri, dan jelas ya, dalam situasi seperti ini, hitam berada dalam kesulitan. Misalkan raja pindah ke sini, maka bisa menteri skak, menteri menutup, dan menteri pukul menteri skakmat. Jadi sangat berbahaya apabila terjadi kesalahan di dalam posisi seperti ini. Oleh karena itu wajib bagi pemain hitam untuk memukul gajah ini dengan menteri, gajah ancam kuda, dan pion juga ancam kuda. Gajah pukul kuda di petak E5, di sini hitam memutuskan untuk pion pukul kuda di petak G5. Sehingga gajah putih mundur ke petak C3 terus mempertahankan ancaman terhadap pion hitam yang ada di petak G7. Pion F6, rokade panjang oleh putih, sama juga dari hitam dengan rokade panjang. Pion B3 dan benteng E8, pion A4 dan menteri E6 mengajak pertukaran menteri, diterima ya, menteri pukul menteri skak dan benteng pukul menteri. Pion F3, pion G4, raja D2, pion pukul pion di petak F3, pion pukul pion di petak F3, dan benteng H3 mengancam pion putih. Benteng melindungi pion dan pion D5, pion pukul pion di petak D5, dan benteng D6. Pion putih ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya, sehingga putih lebih memilih langkah raja ke petak E3, benteng pukul pion, dan gajah E1, gajah D6, dan gajah G3. Gajah pukul gajah di petak G3, pion pukul gajah di petak G3, benteng pukul pion di petak G3. Di sini hitam sudah sangat unggul ya, secara pion dan juga secara posisi. Secara
materi unggul 1 pion, sedangkan secara posisi unggul plus 1,5. Jadi ini keunggulan yang cukup besar ya pada permainan yang akan segera memasuki babak akhir. Benteng skak dan benteng menutup, benteng H5 untuk mengancam pion hitam dan pion B6. Benteng E1 yang merupakan langkah blunder ini dimanfaatkan oleh hitam dengan benteng skak di petak E8, raja pindah ke petak F2, dan di sini ada langkah kombinasi ya dari hitam dengan benteng pukul pion skak. Tujuannya untuk unggul pion lebih banyak terhadap putih. Raja pukul benteng dan benteng pukul benteng. Kita lihat di sini hitam punya 5 pion, putih punya 3 pion. Sehingga putih semakin kesulitan, semakin struggle ya di dalam permainan ini. Benteng skak dan raja B7, benteng ancam pion dan benteng melindungi pion. Raja F4 dan raja A6, benteng C8 dan raja A5. Pion C3 dan pion A6, benteng C6 dan pion skak di G5. Raja F5 mengancam pion 2 kali dan benteng mengancam pion putih lainnya juga. Pion skak, pion pukul pion di petak B4, pion pukul pion di petak B4 dengan tempo skak. Di sini hitam disarankan raja pukul pion di petak B4, tapi hitam memukulnya dengan raja pukul pion di petak A4. Benteng pukul pion di petak B6 dan benteng skak, lalu raja pindah ke G4. Benteng skak dan raja pindah ke G3, lalu pion ke petak A5. Pion pukul pion di petak A5 dan raja pukul pion di petak A5 dengan tempo ancam benteng. Benteng E6 dan raja B5, benteng E1 dan raja C5, benteng D1 dan benteng D4, benteng F1 dan benteng D6, raja G4 dan raja D5, raja F5 dan raja C6, benteng skak di petak C1 dan raja D7, benteng A1 dan raja E7, benteng skak di petak A7 dan benteng menutup ancaman skak, benteng A5 dan raja F7, benteng B5, benteng A7, benteng C5 dan benteng E7, benteng B5 dan benteng skak. Ini adalah paksaan ya agar di sini segera benteng putih hilang agar semakin cepat hitam dapat memenangkan permainan. Benteng pukul benteng dan pion pukul benteng. Raja pukul pion dan raja maju. Raja ke petak G4 dan raja D5. Raja ke petak F3 dan raja D4. Raja ke petak F3 dan raja D3. Raja ke petak F1 dan pion E4, raja ke petak E1 dan raja E3, raja ke petak D1 dan raja F2. Di sini sudah hampir pasti ya pion hitam promosi. Raja C2, pion E3, raja D3, pion E2, raja C4 dan pion promosi menjadi menteri. Raja D5, menteri E3, raja C6, menteri D4, raja B5, menteri C3, raja B6, menteri C4, raja A5 dan menteri B3, raja A6 dan menteri B4, raja A7 dan menteri B5, raja A8 dan raja E3. Di sini raja putih sudah terpojok ya, sehingga mudah untuk menskakmatnya. Raja A7 dan raja D4, raja A8, raja C5, raja A7, raja C6
Dan setelah raja ke petak A8, bahkan di sini Grandmaster Susanto Megaranto belum melangkahkan menteri untuk skakmat. Grandmaster Susanto Megaranto sudah menang ya, karena FM Aradiaga memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.